Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairi Afiya dengan NIM 33372300015. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah grafika komputer dan visual, yang bertugas untuk membuat algoritma mengatur objek dua dimensi dapat bergerak bebas sesuai kontur user dan membuat gerakan secara dinamis sehingga dapat memutar balik sesuai arah gerak yang diinginkan. Sebelum masuk ke Sebelum masuk ke penjelasan lebih intinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara saya membuat objek semua ini. Yang pertama, di sini saya di sini membuat background yang saya namakan background ini untuk menjadi batasan atau pembatas si player yang saya buat ini agar saat bergerak dia tidak saya gerakan ke bawah, sorry, dia tidak akan langsung hilang sampai ke bawah atau terjatuh begitu saja, tapi di sini saya kasih halangan atau pembatas agar dia berhenti di pembatas yang saya taruh sini. Setelah itu, saya juga menambahkan background untuk mempercantik atau lebih menarik tampilan eh, tampilan player saya ini. Dan untuk membuat player ini, saya menggunakan bentuk-bentuk seperti bulat, segitiga, eh, bentuk seperti tabung. Untuk cara membuatnya itu, di sini kita bisa klik di bagian sini dengan mengklik kanan. Itu kita pilih dua dimensi objek karena di sini saya membuat dua dimensi. Setelah itu pilih spreads dan di sini banyak pilihan yang bisa kita pilih, ada bentuk triangle, square, circle, capsule, isometric diamonds dan lain-lain. Setelah kita membuat semua ini, jangan lupa di sini juga di awal bagian BG di sini saya menambahkan komponen box collider dua dimensi. Apa sih fungsi dari box collider dua dimensi ini? Fungsinya itu memberikan bentuk atau batas atau height box pada objek dua dimensi. Sehingga membuat si objek ini bisa mendeteksi tabrakan atau bersentuhan dengan objek lain. Eh, Sederhananya itu kayak seperti area yang tak terlihat ini bisa yang menempel pada objek yang saya buat ini. Jadi saat saya gerakan si objek ini, saat bersentuhan, dia akan berhenti karena saya memberikan batasan di sini. Selanjutnya itu kita masuk ke player. Di dalam player ini saya menambahkan tiga komponen. Yang pertama itu boss collider seperti tadi, yang kedua ada Ricky body dan script atau player move-nya. Yang seperti saya jelaskan, box color itu fungsinya sama seperti tadi. Dan untuk Riggy body ini, itu berfungsi untuk mengaktifkan sistem fisika pada objek dengan membuat objek bisa digerakkan oleh gaya, kecepatan, gravitasi, dan tabrakan. Sederhananya itu, kalau tampak si komponen Riggy body ini, si player ini tidak akan bergerak dan hanya diam saja di tempat walau kita sudah menggerakkan menggunakan kode atau script yang kita buat. Dengan Riggy body ini juga bisa menggerakkan objek dengan kecepatan, membuat jatuh karena gravitasi dan bereaksi saat tabrakan. Dengan kombinasi dua ini itu eh, supaya si objek player ini bisa bertabrak atau karena collider, bergerak karena rigid body, dan bisa dikonter dengan kode yang kita buat ini. Oke, selanjutnya sebelum membuat script ini, kita masuk ke Ascend dengan membuat folder baru dengan cara itu dengan mengklik kanan itu create, yaitu bikin folder baru. Setelah jadi di sini foldernya, jangan lupa kita namakan si folder. Di sini saya menambahkan foldernya itu script. Setelah itu kita klik dua kali untuk masuk ke dalam folder tersebut. Kita tambah untuk menambahkan si script ini itu juga sama seperti tadi caranya dengan mengklik kanan, create dan kita pilih
si script. Setelah muncul ini, jangan lupa kita ganti si nama si script ini. Saya di sini menggunakan nama player move. Setelah itu kita klik 2 kali. Nih seperti ini. Ini adalah tampilan kode yang sudah saya buat untuk menjalankan si player yang saya buat ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi-fungsi kode ini. Yang pertama itu ada public full speed. Nah, ini itu fungsinya ini tuh adalah variabel kecepatan yang berfungsi supaya kita bisa mengatur di Unity Inspector ini untuk menentukan seberapa cepat si player kita ini bergerak. Selanjutnya itu ada public rigid body tadi. Ini itu adalah seperti tadi saya jelaskan, ini adalah komponen fisika yang dipakai untuk menggerakkan objek dalam 2 dimensi. Ini wajib diisi dengan komponen rigid body milik si player. Selanjutnya ada fluid gerakan X. Ini itu uh, yang berfungsi untuk mendeteksi tombol kiri atau kanan atau tombol A dan D. Hasilnya itu bisa -1, 0, ataupun 1. Selanjutnya ada full gerakan Y. Ini sama seperti fungsi tadi untuk mendeteksi, bedanya ini untuk mendeteksi atas dan bawah, tombol W dan S. Hasilnya sama yaitu -1, 0, dan 1. Selanjutnya ada vektor 2 input atau nih vektor. Ini itu adalah gabungan gerakan si X tadi dan gerakan Y agar menjadi satu arah vektor gerakan. Selanjutnya itu ada IF input vektor to zero. Ini itu berfungsi jika hanya lakukan rotasi kalau si player memang bergerak atau sesuai inputnya tidak nol. Selanjutnya itu ada Fold Angel atau Mat Advance. Ini tuh fungsinya untuk mengubah vektor gerak menjadi sudut arah dalam derajat. Selanjutnya itu ada Transfer Rotation. Ya, ini tuh berfungsi untuk memutar si player agar dia menghadap ke arah pergerakan dan dikurangi 90 derajat supaya spreadnya ini pas menghadap ke atas karena biasanya defaultnya itu ke kanan. Dan terakhir itu ada RB underscore velocity ini uh, berfungsi untuk menentukan kecepatan gerak berdasarkan arah input atau dengan panjang satu agar tidak dapat terlalu cepat sal diagonal. Lalu ini tuh dikalikan dengan kecepatan yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya itu di sini saya akan coba running running si project saya ini. Nah, setelah di running kita bisa pencet AW, A ini ke kanan, W ini ke atas, S ini ke bawah, dan D ini ke samping kanan. Kita bisa pencet AW, S, D. Ini satu gerakan, jadi kita bebas mau ke arah mana dia bisa gerak. Yang sesuai yang kita tentukan. Bisa juga kita menggerakkannya menggunakan tombol panah kanan kiri, atas bawah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.